kompeten sekali dalam bidang tersebut. Nah, untuk menjelaskan pada kita semua pada kesempatan pagi hari ini. Sebelumnya mungkin kita sapa terlebih dahulu ya Ibu Suryani, SPSI MPSI. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Kepada Ibu Suryani, apa kabar Ibu? Boleh di-unmute terlebih dahulu Ibu mungkin? Baik, mungkin Ibu Suryani masih ada kendala jaringan ya. Kita dulu tunggu terlebih dahulu mungkin untuk kedatangan narasumber kita pada pagi hari ini. Sebelumnya mungkin perlu teman-teman ketahui Ibu Suryani ini sekarang sedang memegang jabatan sebagai analisis kebijakan ahli muda dan telah ahli di bidang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Dan mungkin kita akan tunggu terlebih dahulu narasumber kita yang mungkin sedang dalam proses masuk kembali. Ya Mbak, aman? Suara saya terdengar? Oh iya, sekarang terdengar Ibu? Ya. Maaf ya, ini Iya. soalnya masih sambil jalan. Oh iya Ibu, nggak Saya. apa-apa. Iya. Uh, Apa kabarnya Ibu? Oke, baik Mbak. Iya, Alhamdulillah sehat ya Ibu ya. Mungkin dalam proses kali ini akan dilancarkan sampai akhir acara kita. Amin. Mungkin untuk mempersingkat waktu ya Ibu ya, Ya, kita langsung saja kepada narasumber kita. Saya untuk waktu dan medianya saya persilahkan. terima kasih Mbak Dina. Ibu udah dapat banyak moderator yang cantiknya. Oke, saya share screen. Ya, ini mungkin bagi teman-teman semuanya yang apa namanya yang sudah pernah memahami atau yang misalnya mereka sudah kerja di rehabilitasi sosial, menjadi pekerja sosial atau segala macam itu sudah beberapa yang memahami ini memang lebih kepada basic banget ya. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita ngomongin tentang ABH itu banyak tingkatannya Mbak gitu. Takutnya saya mulai dulu dari yang basic banget untuk pertemuan ini. Mungkin nanti kalau kita ada pertemuan lainnya kita bisa bahas yang lainnya. Tapi kalaupun memang ada pertanyaan-pertanyaan sekiranya memang bisa kita langsung sharing di sini, silahkan saja. Pada sesi ini saya tidak banyak menggurui karena memang sama-sama belajar gitu ya. Saya lebih kepada kita mau sharing sama-sama karena banyak teman-teman yang memang juga udah lebih ahli di lapangan gitu ya. Nah, ini sih terkait dengan rehabilitasi sosial saja, atau misalnya nanti ada kebutuhan terkait dengan atensi atau segala macam, silakan ditanyakan di kolom chat atau langsung di Mbak Nisrina. Memang untuk di slide saya tidak membahas tentang atensi gitu ya, lebih kepada rehabilitasi sosial saja. Oke, kita mulai. Ini peran pekerja sosial dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum. Izin kita lihat dulu mungkin sebelum kita memahami anak berhadapan dengan hukum direhabilitasi kayak apa segala macam. Ini ada gambaran dulu nih tentang SPPA di Indonesia, sistem peradilan pidana anak di Indonesia seperti apa sih sebenarnya pergeseran paradigma dalam hukum pidana di Indonesia. Di tahun 2000, sebelum tahun 2000, sekitar 90-an ke bawah, itu kita masih bersifat retributive justice gitu ya, di mana kita itu lebih menekankan keadilan pada pembalasan, anak sebagai objek, dan penyelesaian masalah hukum tidak seimbang. Jadi pada retributif itu yang penting kayak pembalasan aja gitu. Anak-anak tidak ditanyakan dulu kenapa mereka melakukan apa, kenapa mereka melakukan kejahatan, segala macam itu tidak dilibatkan. Dan suara anak tidak didengar saat itu. Jadi karena memang hukum yang ada saat itu memang masih hitam putih ya, tidak ada belum berpihak kepada anak. Nah, setelah bergeser ke restitutif itu sekitar tahun 90-an sampai 2000 itu mereka lebih menekankan kepada ganti rugi. Jadi ketika misalnya ada kasus atau apa gitu terus ya udah yang penting saya udah bayar, yang penting saya ganti rugi.
Yang penting saya bisa misalnya anak-anak itu bermasalah, ya misal saya orang tua saya kaya, misalnya udah saya bayar aja jaminan selesai gitu. Nah, hal-hal itu yang memang menjadi fokus dari restitutif justice. Nah, setelah itu uh, teman-teman dari pemerhati anak pun juga dari bagian hukum gitu berpikir bahwa kok ini juga tidak adil ya untuk anak-anak gitu. Terus juga ini kok tidak melibatkan anak di dalamnya kalau belum tentu si anak ini benar-benar salah gitu. Nah, disinilah mulai tahun 2010 gitu sampai 2012 itu disusun sistem peradilan pidana anak, undang-undang sistem peradilan pidana anak yang memang mengusung tentang restoratif justice. Restoratif justice ini lebih kepada menekankan keadilan dan perbaikan pemulihan. Jadi memang anak-anak ini berkesempatan untuk memperbaiki diri gitu. Terus juga berorientasi pada korban, terus juga memberikan kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa sesalnya gitu pada korban dan bertanggung jawab. Di sini masih kita kasih kesempatan mereka untuk mau berubah. Mereka misalnya melakukan kesalahan, oh ya memang kemarin sebenarnya saya tuh cuma nggak sengaja atau misalnya gimana gitu. Nah itu memang masih didengar suara anak di sini. Terus memberikan kesempatan pada pelaku dan korban untuk mengurangi permusuhan dan kebencian. Jadi misalnya ya kadang-kadang kan berselisihnya itu sebenarnya mereka sama-sama teman gitu ya. Tapi mungkin karena sesuatu hal misalnya saling bully atau saling apa dan akhirnya mereka melakukan kekerasan atau segala macam dan akhirnya mereka jadi anak berhadapan dengan hukum dan di upaya restoratif justice ini gimana caranya kita berupaya mereka tidak memperbesar permusuhan gitu. Nah, terus melibatkan anggota masyarakat dalam upaya pemulihan. Jadi kalau dulu mungkin hanya aparat penegak hukum gitu yang memang ibaratnya mempunyai kewenangan untuk melakukan hal itu semua, tapi sekarang juga melibatkan masyarakat di mana gimana keterlibatannya masyarakat itu lebih kepada upaya untuk mencegah anak-anak ini gimana caranya mereka tidak menjadi ABH. Gimana anak-anak yang memang sudah terlanjur menjadi ABH tidak mengulangi menjadi ABH. Seperti itu. Terus gimana masyarakat ini juga misalnya pada kasus-kasus tertentu yang memang putusannya adalah mereka melakukan bakti sosial atau misalnya melakukan kegiatan-kegiatan di masyarakat itu juga bisa dilakukan seperti contohnya oke misalnya dia ada kasus anak-anak ini diputus ya udah deh kita berdasarkan diversinya nih anak ini akan melakukan bersihin masjid gitu. Nah itu kan bisa dilakukan oleh atau pemantauannya oleh masyarakat. Nah itu keterlibatan masyarakat malah justru lebih besar gitu untuk menjaga anak-anak di sekelilingnya. Nah untuk sistem peradilan pidana anak kita melakukannya itu melalui beberapa azas nih ya. Kita melakukan perlindungan. Kenapa? Karena memang anak-anak sendiri juga harus dilindungi. Ada undang-undang perlindungan anak terus juga berdasarkan keadilan jadi banyak sekali masih yang anak-anak ya mungkin teman-teman semuanya bisa tahu ya banyak kasus yang misalnya dia anaknya pejabat atau segala macam ya akhirnya memang tidak adil gitu keadilannya memang belum bisa diterapkan. Nah di sistem peradilan pidana anak berupaya untuk sama-sama nih bisa walaupun dia punya kewenangan atau segala macam tetap keadilan yang harus ditegakkan. Non diskriminasi sama dengan yang tadi saya bilang kadang-kadang memang diskriminasi bukan cuma soal sara ya tapi soal status sosial atau segala macam itu juga malah bisa membuat keadilan itu malah jadi absurd gitu. Terus mengutamakan kepentingan terbaik anak. Jadi di sini misalnya anak ini memang mau direhab atau direhab di LPKF misalnya gitu ya. Tapi karena memang kepentingan terbaik anak atau anak yang memilih untuk di rumah aja gitu dan ternyata anaknya lebih baik di rumah ya sudah tidak apa-apa gitu karena kita berdasarkan kepentingan terbaik anak tinggal kita memastikan bahwa keluarganya memang bisa untuk melakukan memonitoring anaknya dan pekerja sosial bisa melakukan home visit ke rumahnya gitu. Terus penghargaan terhadap pendapat anak yaitu tadi saya bilang ketika misalnya anak melakukan sesuatu kadang-kadang misalnya dia melakukan kekerasan terhadap temannya kita harus lihat dulu gitu pendapat anaknya itu di sini kenapa gitu suara anaknya harus didengar dulu kenapa dia melakukan itu ketika orang melakukan sesuatu pasti ada alasannya gitu kan ya. Nah
kita harus tahu dulu kenapa alasannya. Kadang-kadang misalnya memang dia justru jadi korban bullying tiap hari sama si pelaku, sama si korban. Saking keselnya, misalnya dipukulin sama dia atau segala macam. Nah, akhirnya dia yang jadi pelaku kan. Padahal awalnya dia adalah korban. Nah, di sistem peradilan pidana anak ini kita bermindset semuanya lebih kepada apa namanya pelaku ini sama dengan korban. Kenapa? Belum tentu, karena belum tentu anak yang memang apa namanya menjadi pelaku ini benar-benar sebagai orang yang menjadi pelaku. Bisa jadi dia korban atau misalnya kejahatan seksual yang memang mungkin anak perempuannya yang menggoda atau segala macam, tapi kan karena dia melakukan apa namanya pelecehan terhadap perempuan ini akhirnya di pidananya dia menjadi pelaku gitu, padahal dia menjadi korban. Nah, hal-hal tersebut yang memang harus kita clearkan dulu pendapat anak, didengarkan dulu alasannya kenapa anak itu melakukan tindakan tersebut. Terus juga kita lebih kepada kelangsungan hidup tumbuh kembang anak juga misalnya keluarga ini memang memerlukan dia untuk apa namanya mencari nafkah apa segala macam, terus memang anak-anak ini juga memerlukan apa namanya tumbuh kembang yang maksimal, akhirnya kita bisa melakukan rehabilitasi dan kita bisa memberikan bantuan sosial misalnya seperti itu. Terus pembinaan dan pembimbingan anak juga terus dilakukan, baik itu di LPKA maupun di LPKS. Terus juga proporsional, ya sama seperti tadi, tidak bertimpang, tidak memberat ke satu orang gitu ya. Jadi memang semuanya harus proporsional. Terus perampasan kemerdekaan dan pidana sebagai upaya terakhir, perampasan kemerdekaan dan pemindanaan ini biasanya untuk anak-anak yang ditetapkan di LPKA atau di penjara anak. Nah, ini sebagai upaya terakhir. Kenapa? Karena itu tadi, karena anak-anak sebenarnya melakukan sesuatu kadang-kadang bukan sebenar-benarnya keinginan mereka gitu. Bisa jadi karena dorongan dari teman-teman lingkungannya. Ayo deh ambil, masa lo gitu aja nggak berani sih apa segala macam. Nah, ada tantangan-tantangan tersendiri atau pengaruh dari lingkungan sekitar yang membuat akhirnya dia menjadi ABH gitu. Nah, disinilah upaya kita bagaimana caranya tidak buru-buru untuk memenjarakan anak atau memidanakan anak. Terus juga penghindaran pembalasan. Nah, di sini upaya untuk penghindaran pembalasan ini lebih kepada kita ada upaya diversi, di mana diversi itu adalah upaya menyelesaikan masalah peradilan itu di luar apa namanya peradilan. Jadi kita kumpulkan dulu baik anak korban, anak saksi, anak pelaku dan keluarganya, tokoh masyarakat, tokoh agama dan semuanya untuk apa? Untuk melakukan musyawarah tentang kasus yang terjadi gitu ya. Nah, nanti disitulah upaya untuk misalnya ya sudah nggak usah dibahas, tidak ada pembalasan, tidak ada ini, tidak ada apa namanya dendam segala macam apa yang terjadi, terus kita kayak rehabilitasi segala macam gitu. Jadi memang bukan langsung tanpa mendengarkan anak, tanpa mendengarkan alasan kenapa langsung dipidanakan, tidak seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, mungkin kita juga lihat dulu ini terkait dengan sistem peradilan pidana anak. Kalau kita ngomongin dari tadi sistem peradilan pidana anak, azasnya ini yang dibutuhkan ini, terus sistem peradilan anak itu sebenarnya prosesnya apa sih gitu ya. Kalau di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Bab 1, Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1, sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Jadi anak yang disebut dengan anak berhadapan dengan hukum kalau sudah terregister di kepolisian, di penyidik, gitu ya. Jadi kalau anak-anak yang memang berhadapan dengan hukum, misalnya anak itu melakukan kesalahan, dia mencuri atau segala macam, terus juga langsung diselesaikan di masyarakat tadi, misalnya melalui musyawarah. Nah, itu anak ini belum berstatus anak berhadapan dengan hukum. Jadi bedanya adalah pintu gerbangnya anak ini disebut anak berhadapan dengan hukum adalah kalau dia sudah masuk register kepolisian di penyidik, gitu ya, menurut sistem peradilan pidana anak. Clear? Nah, siapa sih yang memang menjadi fokus kita apa namanya kita fokuskan dalam sistem peradilan pidana anak? Tentunya adalah anak berhadapan dengan hukum. Nah, kalau disebut dengan anak berhadapan dengan hukum, siapa sih? Anak berhadapan dengan hukum itu ada 3, anak berkonflik dengan hukum, anak korban tindak pidana, dan anak saksi tindak pidana. Jadi kalau kita ngomongin anak berhadapan dengan hukum itu pasti ada 3. Tinggal nanti ke mana nih
kita mau ngomonginnya ke berkonflik dengan hukum kah, ke anak korban, atau ke anak saksi. Nah, anak berkonflik dengan hukum adalah yang selanjutnya disebut dengan anak, itu anak yang telah berusia 12 tahun, tapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Nah, pada masa ini sebenarnya kadang orang-orang yang baru berkecimpung di ABH itu suka kebalik-balik nih, yang berkonflik dengan hukum sama berhadapan dengan hukum bedanya apa gitu. Nah, kalau berkonflik dengan hukum nih anak pelaku gitu gampangnya. Berkonflik dengan hukum nih anak pelaku. Nah, terus dia tuh biasanya usianya itu sudah berusia 12 tahun. Kenapa? Kalau di usia 12 tahun ke bawah itu biasanya mereka pidananya adalah kembali ke keluarga. Seperti itu. Nah, terus juga belum genap 18 tahun. Jadi kalau ada beberapa pertanyaan terkait dengan, oh anaknya tuh udah 18 tahun sekarang Mbak, ditaruh di sentra atau ditaruh di balai kita, terus gimana ya, kan anaknya udah 18 tahun. Yang menjadi patokan adalah ketika kejadian perkara. Kalau kejadian perkaranya belum 18 tahun, dia masih masuk ABH, gitu ya. Nah, terus anak korban tindak pidana adalah yang selanjutnya disebut dengan anak korban, anak yang belum berusia atau berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Nah, ini biasanya anak korban ini tergantung nanti klasifikasinya. Dia korban tindak pidana apa, kekerasan seksual, atau misalnya korban tindak pidana TTPO gitu, atau misalnya tergantung dengan apa yang dideritanya, gitu ya. Terus juga terkait kemudian anak saksi tindak pidana atau kemudian disebut dengan anak saksi sama anak yang belum berusia 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik atau penuntut atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat atau dialaminya. Jadi bisa jadi misalnya kasus KDRT gitu ya, anaknya kan menjadi anak saksi, itu juga menjadi ABH gitu, itu juga tergolong ABH. Jadi bukan melulu terkait dengan misalnya anak dengan anak terus yang saksikan anak gitu, itu baru disebut dengan anak saksi, tidak. Tapi semua anak-anak yang masih berusia di bawah 18 tahun dia bisa memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia lihat, dialami, itu juga termasuk dengan anak saksi tindak pidana gitu ya. Terus kita lanjut. Nah, ini peran bidang sosial untuk melaksanakan rehabilitasi sosial di ABH gitu ya. Kita itu di sistem peradilan pidana anak ada beberapa mandatnya, yaitu terkait dengan regulasi, terkait dengan SDM, terkait dengan kelembagaan. Ada tiga poin besar tersebut. Nah, kita lihat dulu ini dasar hukum atau regulasi yang memang mendasari kenapa kita harus melakukan rehabilitasi terhadap anak berhadapan dengan hukum. Nah, ini saya bagi jadi undang-undang, Perpres PP, terus ada Permensos ya. Di undang-undang itu kita dasarnya tentunya Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Terus juga dasarnya Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kenapa? Jadi banyak kasus-kasus yang memang di Undang-Undang Perlindungan Anak ini sudah mengatur gitu. Ketika misalnya contohnya adalah kekerasan seksual atau segala macam di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini ada nih gitu terkandung terkait dengan berapa tahun sih diputusnya misalnya kekerasan seksual 15 tahun penjara atau segala macam, itu ada di Undang-Undang Perlindungan Anak. Terus juga misalnya melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak seperti misalnya melakukan kekerasan terhadap anak atau segala macam. Nah, itu kan melakukan pelanggaran yang sudah dilindungi pada Undang-Undang nomor 35 ini. Terus juga ada Undang-Undang 11 2009 tentang kesejahteraan sosial, Undang-Undang 23, mungkin nanti bisa teman-teman baca sendiri. Yang terakhir itu ada Undang-Undang nomor 1 2023 tentang KUHP, itu pergantian dari KUHP yang nomor 1 tahun 46. Sebenarnya banyak ya sudah dirubah, tapi ada beberapa item yang masih dirubah. Terus juga yang terbaru terkait dengan Undang-Undang tindak pidana kekerasan seksual gitu. Terus juga ada Perpres dan PP sebagai turunannya. Ini ada Peraturan Presiden 75 nomor 75 tahun 2020 tentang pelaksanaan hak anak korban dan anak saksi. Di PP ini clear sebenarnya apa yang dibutuhkan anak korban dan anak saksi, apa yang harus dilakukan, termasuk rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. Jadi kalau kita ngomongin rehabilitasi pada anak berhadapan dengan hukum itu ada dua, rehabilitasi medis
yang digawangi oleh Kementerian Kesehatan dan Rehabilitasi Sosial oleh Kementerian Sosial gitu. Nah, peraturan di sini juga ada PP, ada 39 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, terus ada PP 65 tentang diversi. Nah, tentang diversi ini banyak memuat terkait dengan anak-anak yang berusia 12 tahun ataupun memang tata cara diversi gitu ya. Terus ada Undang-Undang 44 gitu tentang pelaksanaan pengasuhan anak. Kenapa saya masukkan juga di sini? Karena beberapa anak berhadapan dengan hukum itu sebenarnya mereka sudah tidak punya keluarga atau mereka memang anak-anak terlantar gitu. Nah, di pengasuhan ini kita bisa lihat bahwa banyak alternatif atau ada alternatif care untuk anak-anak agar kalaupun memang dia berhadapan dengan hukum, bukan berarti dia harus jauhkan dari keluarganya gitu. Dia harus tetap mendapatkan pengasuhan sebagai haknya mereka sebagai anak gitu. Nah, terus juga ada nomor 43 restitusi. Nah, di sini mengatur tentang bagaimana sih cara untuk restitusi atau ganti rugi gitu ya. Nah, terus juga ada yang 58 tahun 2022 tentang bentuk tata cara pelaksanaan tindak pidana terhadap anak. Nah, ini yang paling baru. Nah, di sini gimana sih pekerja sosial mendampingi anak, gimana pekerja sosial itu melaksanakan pidananya gitu, tindakan terhadap anak. Nah, ini juga ada di dalam sini. Terus untuk Permensos, kita ada Permensos 26 tahun 2018 tentang rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial anak berhadapan dengan hukum. Di dalamnya juga termasuk ada standar untuk membangun LPKS atau membuka LPKS atau RPS. Di dalamnya juga mengatur tentang syarat-syarat menjadi pekerja sosial, apa sih yang dilakukan, itu semuanya bisa di-download sih teman-teman ya. Terus Kepmensos nomor 107 HUK 2019 tentang penetapan LPKS dan RPS. Nah, mungkin teman-teman yang mau tahu di mana aja sih adanya LPKS, di mana sih ada RPS gitu. Nanti bisa download ke 107 ini. Terus juga ada peraturan Menteri Sosial tahun 2022, ini nomor 7 terkait dengan asistensi rehabilitasi sosial. Yang teman-teman mungkin multifungsi multilayanan segala macam ini juga udah bisa menjadikan ini dasarnya ya. Terus juga peraturan Menteri Sosial nomor 3 tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja. Nah, ini ada pembagian sentra-sentra yang melakukan rehabilitasi sosial gitu ya. Di mana sih mereka fokusnya wilayah mana? Nah, itu adanya di ya. Kita lanjut. Nah, di sini kita lihat tugas utama melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial ABH itu menjadi tugas utama ya untuk bidang sosial. Terus ini rehabilitasi sosial semuanya mungkin teman-teman lebih paham ya, apalagi teman-teman dari Poltek Kesos atau yang lulusan Kesos nih udah lebih paham. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosial secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Ini juga sudah ada undang-undangnya ya, dilakukan untuk mengembalikan anak-anak berhadapan dengan hukum. Itu tujuannya adalah mengembalikan anak berhadapan dengan hukum ini untuk tetap keberfungsian sosialnya meliputi kemampuan untuk melaksanakan perannya sebagai anak, perannya sebagai dia siswa gitu. Kalau misalnya dia di masyarakat menjadi bagian dari masyarakat gitu. Nah, itu upaya-upaya rehabilitasi sosial. Terus juga tujuannya lebih kepada tersedianya lingkungan sosial yang mendukung keberhasilan rehabilitasi sosial. Kenapa? Karena seringkali misalnya anak-anak yang sudah dilakukan rehabilitasi sosial atau anak-anak yang sudah menjalani masa pidana di LPKA terus dikembalikan, tapi orang tuanya atau lingkungannya tidak menerima anak ini. Gitu kan, akhirnya jadinya proses rehabilitasi sosial ataupun proses pembinaan yang sudah dilakukan jadi gagal gitu ya. Dan anak itu berulang melakukan kesalahan yang sama dan menjadi anak berhadapan dengan hukum kembali. Nah, ini makanya memang kenapa penting rehabilitasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum. Ya, kita lanjut. Nah, ini yang menjadi sasaran rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum. Ada 3 nih.
anak berhadapan, anak belum berusia 12 tahun yang tadi saya katakan, anak berkonflik dengan hukum yang belum 12 tahun. Ini termasuk anak korban anak saksi ya, yang belum 12 tahun gitu. Itu pasti kembalinya biasanya kembali ke orang tua gitu. Kenapa kembali ke orang tua? Karena memang pengasuhan terbaik tetap dalam keluarga. Tapi kita lihat sendiri, balik lagi ke rehabilitasi sosial, esensinya bahwa ketika misalnya anak berhadapan dengan hukum di bawah 12 tahun, dikembalikan ke orang tua, padahal gitu ya orang tuanya yang melakukan, misalnya contohnya ada, saya menemukan anak yang di apa namanya di LTKA kelas 1 Makassar malah. Dia itu umurnya 11 tahun, saya tanya kenapa dia ada di sini. Jadi bapaknya yang meminta anak ini untuk menjadi kurir narkoba. Jadi sistem peradilan pidana anak ini juga seringkali disalahgunakan oleh oknum-oknum yang mengetahui bahwa anak-anak yang di bawah 12 tahun ini aman gitu. Anak-anak ini sebenarnya akan paling pol banget berapa sih apa namanya dipidana gitu. Nah, makanya itu kadang-kadang dijadikan alat gitu anak-anak ini. Akhirnya si anak 11 tahun yang saya temukan ini adanya di kelas 1 Makassar gitu loh. Jadi di sana itu ada blok sendiri untuk anak LTKA-nya, tapi di dalam lapas dewasa yang kelas 1. Nah, itu yang dilakukan adalah apa namanya yang melakukan adalah orang tuanya yang nyuruh. Kalau kita kembalikan kepada keluarganya, karena memang di sini azasnya adalah anak belum 12 tahun itu kembali ke keluarga, itu malah jadi merusak anak kan. Karena kenapa? Orang tuanya seneng dong dia balik lagi, akan disuruh lagi dong dia jadi kurir kayak gitu. Nah, itu berarti pertimbangannya adalah anak ini harus diambil dengan negara untuk direhabilitasi dulu gitu, dan keluarganya harus dilakukan rehabilitasi juga gitu untuk apa namanya bagaimana mereka mengerti harus pengasuhan, perlindungan anak segala macam agar mereka tidak melakukan lagi kesalahan dengan menjadikan anak-anak mereka alat untuk melakukan tindak pidana seperti itu. Terus juga sasaran rehabilitasi sosial ABH berikutnya adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Nah, anak berkonflik dengan hukum ini atau anak pelaku ya yang tadi saya katakan itu sasaran kita adalah anak yang sedang menjalani proses hukum di tingkat penyidikan, di penuntutan dan di pengadilan gitu. Itu semuanya kita yang dampingin. Itu kita bisa mendampingi. Jadi kalau untuk anak berkonflik dengan hukum ini sebenarnya apa namanya jadi tugas dan fungsi utama dari PK Bapas, pembimbing kemasyarakatan Bapas dari Kumham, bukan Kementerian Sosial atau Pekerja Sosial. Tapi dalam klausul di SPPA ini, dalam hal tidak ada PK Bapas, maka kita juga bisa melakukan apa namanya pendampingan kepada anak berkonflik dengan hukum ini baik di penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Dengan note, saya selalu bilang bahwa ketika kita sudah memegang anak berkonflik dengan hukum, jangan lagi kita memegang anak korban atau anak saksi. Kenapa? Karena kita jadi kurang objektif ya takutnya gitu. Jadi harus ada dua pekerja sosial ketika kita sudah memegang anak berkonflik dengan hukum, jangan lagi kita memegang anak korban anak saksi, itu harus di-share ke temannya yang lain. Karena biar objektif, biar kita tidak memihak gitu. Karena kadang-kadang kita udah dengar ceritanya, enggak kok dia nggak salah gitu kan, akhirnya jadi kayak gitu. Nah, terus juga anak berkonflik dengan hukum dengan sasaran kita anak yang telah mendapatkan penetapan diversi. Jadi kalau setiap tahapan penyidikan, penuntutan, pengadilan itu selalu ada upaya diversi. Nah, sudah ketika misalnya dia diversi di penyidikan gitu, terus dia ketetapannya adalah misalnya kayak tadi saya bilang melibatkan masyarakat dengan mereka membersihkan, ya udah deh mereka bersihin musola aja deh selama 1 bulan misalnya kayak gitu. Nah, itu pekerja sosial mendampingi gitu, melakukan rehabilitasi sosial kepada anak, melakukan penguatan, melakukan apa namanya pendampingan sampai selesai gitu. Nah, terus yang ketiga adalah anak berkonflik dengan hukum dengan sasaran anak yang telah mendapat penetapan dan atau putusan pengadilan yang memiliki ketetapan atau kekuatan hukum yang tetap. Nah, ini biasanya anak-anak yang sudah diputus rehab di LPKS atau misalnya di sentra gitu ya, atau misalnya di apa namanya mereka sudah melakukan penetapannya udahlah rehabilitasi di dalam rumah atau di apa namanya di keluarga. Nah, seperti itu. Itu juga pekerja sosial nih
yang punya kewenangan untuk melakukan rehabilitasi gitu. Terus juga yang terakhir, sasaran rehabilitasi sosial ABH adalah anak korban tindak pidana dan anak saksi tindak pidana. Ini yang menjadi pokok utama pekerjaan rehabilitasi sosial sebenarnya untuk Kementerian Sosial ataupun memang bidang sosial lainnya, termasuk dinas-dinas sosial itu anak-anak korban tindak pidana dan anak saksi tindak pidana. Jadi memang kita kewajibannya di sistem peradilan pidana anak itu dari awal itu, kalau tadi PK Bapas fokus pada anak pelaku, kita fokus pada anak korban dan anak saksi gitu. Cuma kita berfokus pada anak pelaku ketika memang di wilayah tersebut tidak ada PK Bapas saja, gitu ya. Kita lanjut. Nah, tadi kita udah ngomongin sasarannya, udah sistem peradilan pidana anaknya, terus ini kita juga ada SDM-nya. Tadi kan kita regulasi ya, regulasi terus ada SDM-nya. Ini juga SDM pelaksana rehabilitasi sosial siapa sih? Di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu ada pekerja sosial dan tenaga kesos gitu. Nah, pekerja sosial ini mungkin teman-teman lebih hafal gitu ya, seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerja sosial serta kepedulian dalam pekerja sosial yang diperoleh melalui pendidikan, latihan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak. Kenapa ini yang saya kutip adalah pekerja sosial yang ada di sistem peradilan pidana anak ya. Jadi fokusnya kepada anak. Terus juga tenaga kesejahteraan sosial adalah seorang yang dididik atau dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial, dan atau seorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak. Nah, balik lagi ini mungkin teman-teman melihatnya kalau di Undang-Undang Peksos nggak gini gitu ya. Ini di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ya. Jadi ada dua. Kenapa tenaga kesos juga harus kita masukkan saat itu? Karena memang di tahun 2012 mungkin juga sampai saat ini ya gitu masih banyak bidang-bidang sosial baik di dinas sosial gitu ya atau mana itu belum punya Peksos malah ya gitu. Jangankan jauh-jauh, saya pernah di Kabupaten Bekasi gitu, itu belum ada Peksos sama sekali. Jadi memang kita upayakan untuk membackup-nya dengan tenaga Kessos ya. Nah, ini SDM untuk rehabilitasinya, sorry. Nah, ini peran-peran sebagai pendamping sosial menurut sistem peradilan pidana anak. Ini perannya adalah salah satunya adalah peran pekerja sosial dan tenaga kesos dalam proses diversi. Jadi ketika musyawarah dilakukan diversi, apa namanya pekerja sosial juga Baik, untuk Bapak Ibu semuanya, mohon maaf mungkin kepada Ibu Suryaninya terdapat kendala jaringan ya. Jadi kita akan tunggu narasumber kita untuk melanjutkan materi yang akan disampaikannya. Sebelum itu, mohon untuk Bapak dan Ibu semuanya yang akan menyiapkan pertanyaan setelah pemateri atau narasumber kita selesai dalam menyampaikan materinya akan disampaikan untuk sesi selanjutnya. Baik, ya, pada Bu Suryani, apakah ya, bergabung lagi? Iya, iya hilang-hilang nih. Ibu. Iya, Sorry ya. iya, Ibu. Ya, kita Ya, silakan lanjutkan. Ibu. Baik. Tadi ini ya, berarti ya untuk Iya, Ibu. peran, nah, oke, sip. Nah, ini peran peran pekerja sosial juga dalam misalnya tadi ya kita rehabilitasi apa namanya proses diversi ya. Jadi di dalamnya diversi itu uh, ketika misalnya kita melakukan diversi biasanya di
panggil tuh PK Bapasnya untuk mendampingi anak pelaku, pekerja sosialnya untuk anak korban, anak saksi, terus keluarganya juga semuanya. Nanti untuk putusannya itu ada tetapan diversi itu ada tanda tangan Peksosnya gitu kan, ada tanda tangan si PK Bapas, dan yang memang misalnya kejaksaan atau tingkat mana dia diversinya gitu. Terus yang berikutnya adalah peran pekerja sosial dalam putusan tindakan pada anak di bawah 12 tahun. Yang tadi saya katakan bahwa misalnya anak-anak yang di bawah 12 tahun itu pure semuanya dari anak pelaku, anak korban, anak saksi, semuanya oleh Peksos. Tinggal teman-teman Peksos yang melakukan pemilahan siapa yang memegang anak pelaku, siapa yang memegang anak korban dan anak saksi gitu ya. Terus pekerja sosial mendampingi anak korban dan anak saksi dalam proses pemeriksaan. Ini juga pemeriksaan itu maksudnya adalah penyidikan gitu ya, dalam tahap penyidikan. Itu juga kita clear ya, kita lebih fokus pada anak korban dan anak saksi gitu. Nah, jadi kita melakukan pendampingan ke mereka saat pemeriksaan, misalnya anak korban atau anak saksi tidak mau bertemu dengan pelaku, misalnya penyidikannya ya harus di tempat yang berbeda atau segala macam. Nah, itu Peksos yang harus menyeting semuanya gitu. Terus tinggal kerjasama dengan penyidik atau PPA yang ada yang sedang melakukan pemeriksaan tersebut. Terus juga peran Peksos memberikan pertimbangan atau saran dalam membuat lapsos dalam penyidikan anak korban dan anak saksi. Nah, di sini pekerja sosial itu harus membuat laporan sosial. Jadi kalau tanpa laporan sosial biasanya tidak bisa P21 atau tidak bisa naik ke penuntutan atau kejaksaan ataupun pengadilan gitu. Nah, biasanya untuk APH yang sudah mengerti, mereka akan nyari nih pekerja sosial untuk membuat laporan sosial. Dan di laporan sosial inilah kita banyak melakukan pertimbangan, saran, misalnya nanti, nanti anaknya ini sebenarnya ternyata mereka dulunya adalah temenan, misalnya segala macam. Nah, di sini kita melakukan pertimbangan-pertimbangan. Atau misalnya, setelah saya lakukan home visit, anak korban dan anak saksi ini malah tidak mau dilakukan rehabilitasi di sentra, tapi maunya di keluarga saja. Nah, di sinilah di laporan sosial inilah kita tuangkan semuanya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan asas-asas yang tadi anak itu, kepentingan terbaik bagi anak gitu ya. Nah, terus pemeriksaan di sidang pengadilan pun kita mendampingi. Nah, jadi sebenarnya pendamping itu adalah seseorang yang memang dipercaya oleh anak, yang diminta oleh anak untuk mendampingi dia. Jadi belum tentu pekerja sosial juga gitu, bisa jadi keluarganya dia, bisa jadi siapapun yang memang anak itu percaya gitu. Cuma memang dalam hal sistem peradilan pidana anak, pekerja sosial bisa melakukan pendampingan kepada keluarganya jika misalnya si anak ini mau orang tuanya yang menjadi pendamping. Nah, pekerja sosial mendampingi orang tuanya gitu kan, untuk melakukan penguatan, melakukan advokasi. Misalnya kadang-kadang beberapa anak atau beberapa keluarga tidak mau gitu, ketika misalnya saya nggak mau dong ketahuan jadi anak saya jadi korban pelecehan seksual, malu apa segala macam gitu kan. Nah, pekerja sosial juga melakukan pendampingan terkait dengan upaya advokasi, bahwa misalnya sistem peradilan pidana anak saya dampingi kok Bu gitu, ini dampingi kok Pak, ini loh hak-haknya, ini segala macam, agar mereka juga mau dan mereka juga mempercayakan kita untuk menjadi pendamping gitu. Dan sistem peradilan pidana anaknya bisa berjalan dengan baik. Terus juga peran Peksos itu untuk mendampingi anak korban dan anak saksi dalam pemeriksaan langsung jarak jauh dengan komunikasi audiovisual. Jadi untuk anak-anak yang memang seperti tadi saya katakan, ketika misalnya anak pelakunya ini dewasa, anak ini nggak berani untuk ketemu gitu kan, langsung berhadapan langsung di dalam sidang. Mereka boleh-boleh aja bilang, saya audiovisual aja, saya di ruang berbeda. Jadi memang untuk pengadilan-pengadilan yang memang sudah menerapkan sistem peradilan pidana anak, mereka punya ruang anak sendiri. Jadi anak ini terpisah dari si pelaku gitu ya. Nah, inilah tugas Peksos untuk mendampingi. Dan kemudian peran Peksos lainnya adalah untuk melindungi keamanan anak, dapat dilakukan penetapan anak di LPKS. Nah, peran Peksos di sini adalah melakukan rujukan itu ya. Ketika misalnya kayak tadi saya bilang, orang tuanya yang menyuruh anaknya untuk menjadi kurir narkoba, kan nggak mungkin kita kembalikan ke keluarganya langsung gitu kan. Karena kenapa? Karena keluarganya sendiri yang menjerumuskan anak. Nah, dalam untuk melindungi keamanan anak ini,
si pekerja sosial boleh nih menetapkan anak di LPKS, merujuk anak ini ke LPKS gitu. Atau misalnya dia melakukan pelecehan seksual atau dia melakukan persetubuhan dengan tetangganya misalnya, yang memang akhirnya semua masyarakat di situ marah terhadap dia, dan misalnya kalau misalnya dia balik dibunuh atau gimana, nah untuk keamanan anak boleh anak ini dirujuk untuk di LPKS seperti itu. Terus selanjutnya adalah melakukan penjangkauan atau pendampingan pada proses penyidikan di kepolisian. Nah, ini dilakukan stressing tadi ya, mungkin teman-teman melakukan home visit apa segala macam kepada anak korban, anak saksi untuk kebutuhan penyidikan di kepolisian. Itu bisa dilakukan oleh pekerja sosial. Selanjutnya adalah membuat laporan perkembangan anak secara berkala setiap bulan kepada PKBAPAS gitu. Nah, di sistem peradilan pidana anak ini memang kita ada kewajiban, biasanya sih pekerja sosial yang ada di lembaga LPKS ya, atau misalnya di sentra. Kalau untuk pekerja sosial yang misalnya teman-teman pendamping resos itu biasanya kan mereka tidak melakukan rehabilitasi sosial di dalam ya. Nah, ini memang laporan perkembangan anak lebih kepada anak-anak yang sudah ditetapkan menurut putusan hakim direhabilitasi di LPKS gitu, atau misalnya teman-teman yang atau anak-anak yang memang di sentra gitu. Nah, pekerja sosialnya ini uh, punya tugas untuk melakukan secara berkala setiap bulannya ke PK Bapas perkembangan anaknya gitu. Kenapa? Karena PK Bapas lah yang berkewenangan penuh untuk mengurus anak berkonflik dengan hukum atau anak pelaku ini gitu. Jadi kalaupun memang itu anak pelaku dilakukan rehabilitasi di kita, itu kita tetap berkewajiban untuk melaporkan perkembangan anaknya kepada PK Bapas. Itu ya. Terus juga melakukan upaya pelindungan dan rehabilitasi sosial, ya tentunya ini dilakukan. Sebenarnya rehabilitasi sosial untuk anak berhadapan dengan hukum sudah kita lakukan sejak kita melakukan tracing awal gitu ya, teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman sudah melakukan tracing awal, misalnya dari polisi nelfon teman-teman gitu ya, ini ada kasusnya di sini, terus teman-teman udah melakukan penjangkauan, itu kan sudah otomatis melakukan pendekatan apa segala macam, rehabilitasi sosialnya sudah masuk dari situ. Nah, terus juga selanjutnya peran pekerja sosial harus di sini harus kompetensinya Peksos tersertifikasi ya. Peksos tersertifikasi biasanya untuk pendampingan di pengadilan. Biasanya pengadilan nanya tuh apa namanya Peksosnya mana gitu sertifikasi. Nah, untuk Peksos itu memang agak sedikit kesulitan. Kenapa? Karena memang biasanya mereka nyarinya Peksos gitu. Jadi mungkin teman-teman Peksos bisa mengupgrade, bisa menjadi Peksos gitu kan, biasanya ada sertifikasinya juga ya. Mudah-mudahan bisa bisa apa namanya bisa setara dengan Peksos tersertifikasi jika di wilayah tersebut memang tidak ada sama sekali pekerja sosial gitu. Nah, ini peluang besar ya teman-teman juga. Terus juga selain itu peran pekerja sosial adalah menerima ABH berstatus sebagai titipan dan rujukan di LPKS. Nah, titipan dan rujukan ini apa namanya untuk teman-teman Peksos, biasanya teman-teman Peksos yang ada di lembaga ya, itu menerima rujukan misalnya dari Peksos yang awalnya tadi misalnya lakukan di lapangan, dia tracing nih ada nih anak korban yang memang harus direhabilitasi, terus dilakukan apa namanya di RPS misalnya, kalau untuk anak korban kan di RPS ya, Rumah Perlindungan Sosial. Nah, rujukan itu diterima lagi oleh Peksos yang ada di lembaga sana. Atau misalnya tadi anak yang berkonflik dengan hukum atau anak pelaku yang memang kita amankan karena keluarganya juga yang melakukan apa namanya abuse terhadap anak dan menyebabkan anak ini menjadi ABH, daripada anak ini untuk keamanan anak ini kan kita rujuk ke LPKS. Nah, LPKS pekerja sosial yang ada di lembaga LPKS itu melakukan penerimaan anak-anak yang berstatus titipan dan rujukan ini gitu ya. Karena kenapa titipan kok belum selesai dititipin gitu ya, itu kan ada prosesnya. Ke kepolisian biasanya punya ruang ruang khusus anak gitu, tapi memang beberapa kepolisian masih banyak yang belum punya ruang khusus anak, makanya dititipkan di LPKS gitu. Nah, terus selanjutnya peran pekerja sosial adalah melakukan perlindungan dan rehabilitasi sosial mencakup perawatan dan pengasuhan di LPKS. Nah, ini sih yang memang dilakukan oleh sentra kita ya, gitu, sentra kita, terus juga LPKS yang sudah punya ketetapan Menteri Sosial sebagai LPKS, itu ya dilakukan rehabilitasi seperti biasanya teman-teman yang melakukan di rehabilitasi di balai, di sentra, di panti, gitu ya. Seperti itu. Nah, ini mungkin gambaran
Yang tadi kalau kita ngomongin ini skema peradilan pidana anak, kalau tadi kita ngomongin saya bilang nggak ada diversi di mana prosesnya gitu. Terus anak kita ABH prosesnya di mana atau segala macam. Nah ini ada gambaran sedikit. Anak itu kita sebut dengan ABH. Seperti tadi saya awal, gerbangnya adalah kalau sudah terregister di kepolisian, gitu ya. Itu anak itu mulai disebut dengan ABH. Dia masuk di penyidikan. Di penyidikan kepolisian, di setiap tahapan peradilan itu ada yang disebut dengan diversi atau upaya untuk menyelesaikan masalah nggak sampai diputus deh gitu dari pengadilan gitu. Nah di situ adalah upaya istilahnya kalau gampangnya itu diversi kayak musyawarah aja gitu, musyawarah. Nah di sini PK Bapas mengurus tentang anak korban, anak pelakunya, anak berkonflik dengan hukum, dan Peksos berperan sebagai pendamping anak korban dan anak saksi. Nah, biasanya di penyidikan misalnya kita kasus dia ngambil apa ya yang gampang, ambil handphone temennya deh gitu. Nah, di situ di diversi PK Bapas misalnya PK Bapas mendampingi anak pelaku dan Peksos mendampingi anak korban. Di situ misalnya dilakukan apa namanya ada keluarganya segala macam, ada tokoh masyarakat, tokoh adat yang sesuai dengan apa namanya yang bersinggungan dengan kasus tersebut dihadirkan di sana, melakukan diversi, melakukan musyawarah bersama-sama. Itu misalnya ya sudah kenapa kamu misalnya ditanyakan kenapa kamu mencuri handphonenya. Oh ya karena saya misalnya ibu saya sakit buat obat apa segala macam. Nah kan Peksos ini juga jadi memberikan pertimbangan kepada apa namanya korbannya atau korbannya bertanya pada Peksos terus gimana nih kita kita teruskan apa enggak. Nah itu dilakukan pendampingan gitu. Misalnya apa namanya korbannya bilang ya udah deh nggak apa-apa saya maafkan. Nah lakukan diversi. Tapi saya nggak mau dia gitu aja nanti dia akan berulang. Oke misalnya hasil diversinya kayak tadi gitu ya. Ya udah dia ini deh melakukan apa namanya bersih-bersih masjid atau dia kerja di apa namanya bersih-bersih di lingkungan rumahnya gitu misalnya gitu hasil diversinya itu boleh-boleh aja dan itu dilakukan pendampingannya oleh pekerja sosial gitu ya. Nah, terus lanjut misalnya kalau kasus-kasus kayak misalnya kasus kekerasan seksual atau segala macam, itu biasanya tidak bisa didiversi. Jadi teman-teman ada kasus-kasus yang memang tidak bisa dilakukan diversi. Misalnya kasus terkait dengan seksual, terus juga apa namanya yang memang tuntutannya lebih dari 7 tahun atau dia berulang gitu. Dia sudah melakukan berulang-ulang gitu. Itu nggak boleh diversi. Nah, kalau misalnya yang kasus kita nemuin kasus tersebut, ketika misalnya laporan sosial, pekerja sosial sudah penuhi untuk penyidikan, macam itu bisa naik P21 gitu, naik apa namanya kasusnya bisa dilanjutkan ke penuntutan di jaksa. Tapi untuk kasus-kasus tertentu tetap saja dilakukan diversi di kejaksaan. Sama nih tugas Peksos, tugas PK gitu kan, lakukan diversi lagi. Bisa nggak ini? Atau misalnya tadi yang misal apa namanya handphonenya diambil gitu kan karena dia apa namanya nggak terima gitu kan tetap naik nih jadi ke penuntutan gitu. Nah mungkin di penuntutan ini dilakukan diversi lagi. Mungkin di penuntutan ini harapannya mungkin si korban ini udah bisa luluh gitu atau misalnya korban ini udah mulai memaafkan bisa diversi ya selesai di penuntutan gitu. Tapi kalau tidak naik lagi ke pengadilan gitu. Di pengadilan ini sebenarnya sama dilakukan dulu diversi gitu. Kenapa? Karena berharapnya memang apa namanya pembinaan khusus anak itu atau LPKA atau lapas anak ini menjadi pilihan terakhir ya tadi ya kayak sudah disebutkan tadi menjadi pilihan terakhir kalau bisa memang diversi atau misalnya bisa apa namanya dilakukan musyawarah dilakukan dulu sebagai upaya untuk restoratif justice gitu karena apalagi kita lihat lagi tadi pendapat anak atau alasan kenapa anak melakukan hal tersebut gitu kan itu mungkin bisa menjadi pertimbangan. Nah kalau misalnya di pengadilan ini juga diversinya gagal makanya barulah keluar putusan nanti tinggal anak ini kemana putusannya misalnya anak ini dilakukan rehabilitasi di LPKS. Nah, berarti ini menjadi kewenangan bidang sosial seluruh seutuhnya gitu kan. Nah, kalaupun memang misalnya putusan anak hakimnya dilakukan, anak ini diputus ke pembinaan khusus anak atau LPKA gitu atau penjara anak intinya bahasa kasarnya. Nah, itu berarti menjadi kewenangan Kementerian Hukum dan HAM dan teman-teman Bapas di HAM gitu. Clear ya, mungkin nanti boleh tanya. Nah, ini adalah lembaga
penyelenggaraan rehabilitasi sosial. Nah, tadi kalau kita udah ngomong regulasinya, SDM-nya siapa yang melakukan, terus siapa yang menjadi fokus, nah di mana nih dilakukannya gitu rehabilitasi itu. Nah, ini dilakukannya di Lembaga Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum. Kita ada punya dua, LPKS dan RPS. LPKS dan RPS ini sudah ada ketetapan Menteri Sosialnya itu 107 2019. Memang mungkin teman-teman yang ada di sentra, beberapa sentra yang memang belum atau yang dulunya itu bukan sentra anak dan sekarang multifungsi multilayanan, mestinya juga masuk atau punya Kepmensos dulu gitu sebagai LPKS. Tapi terakhir sih kemarin saya dengar masih di Biro Hukum ya masih perdebatan gitu karena mungkin ada masuk lagi calon-calon LPKS atau RPS lainnya. Nah, dua lembaga ini yang melakukan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum. Tugasnya apa sih gitu fungsinya si lembaga-lembaga ini? Melakukan yang pertama adalah melakukan rehabilitasi sosial terus reintegrasi sosial. Mungkin teman-teman Peksos pahamnya bahwa kok reintegrasi sosial dipisahin sih gitu ya. Tapi kalau untuk anak berhadapan hukum kita pisahkan. Kenapa? Karena reintegrasi sosial itu juga dilakukan atau istilah reintegrasi sosial juga ada di Kementerian Hukum dan HAM untuk anak-anak berhadapan dengan hukum atau warga binaan mereka. Jadi reintegrasi sosialnya mereka adalah ketika mereka mengeluarkan si anak ini dari setelah selesai melakukan pembinaan, masa pembinaannya dilakukan reintegrasi. Jadi dia memulangkan. Udah selesai, itu disebut reintegrasi menurut versi mereka. Nah, kenapa kita perlu menjelaskan reintegrasi sosial versi kita? Karena memang itu tadi biar membedakan bahwa reintegrasi sosial di kita itu adalah reintegrasi sosial adalah proses penyiapan anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban atau anak saksi untuk dapat kembali ke lingkungan keluarganya atau masyarakat gitu. Karena rehabilitasi sosial udah tadi ya. Reintegrasi sosial ini lebih kepada kalau di bidang sosial atau di proses rehabilitasi sosial, memang reintegrasi sosial bagian dari rehabilitasi sosial. Nah, untuk mengklirkan perbedaannya dengan reintegrasi yang ada di Kumham, makanya kita buatlah definisi sendiri gitu tentang reintegrasi sosial. Nah, reintegrasi sosial kita kan lebih kepada menyiapkan. Jadi sebelum anak itu kita kembalikan ke keluarganya, karena banyak orang tua yang memang yang kayak tadi saya bilang gitu, orang tuanya emang anaknya bandel, udah deh gitu, aku udah nggak keluarganya udah angkat tangan gitu, udah nggak bisa gitu. Atau misalnya masyarakatnya jangan dibalikin lagi nanti lingkungan masyarakat lainnya tercemar apa segala macam gitu. Atau mau dirujuk ke panti misalnya anak ke UPTD daerah milik daerah, kenapa? Karena anak ini misalnya juga anak terlantar di stressing keluarganya yang nggak ada segala macam mau dikembalikan ke Pemda tapi mereka juga takut. Nah, inilah upaya reintegrasi sosial dilakukan oleh pekerja sosial. Bagaimana kita menyiapkan anak korban atau anak saksi atau anak berkonflik dengan hukum atau anak pelaku untuk menyiapkan anak korbannya sendiri, anaknya sendiri atau anak ABH-nya sendiri pun lingkungannya. Kadang anak-anaknya sendiri pun jadi jadi kayak insecure gitu untuk balik ke lingkungannya. Nanti keluarga saya nggak mau, nanti masyarakat nggak mau, nanti kalau saya sekolah lagi sekolah saya akan stigma atau segala macam. Nah, proses reintegrasi inilah yang harus dikuatkan oleh teman-teman pekerja sosial untuk menyiapkan anak dan keluarga pun misalnya anak-anak yang memang menjadi ABH karena akibat keluarganya, gimana caranya kita menguatkan keluarga untuk mengerti bagaimana pengasuhan yang baik untuk anak, bagaimana pengasuhan yang aman untuk anak, dan lingkungan sekitarnya juga mendukung bahwa anak ini sudah melakukan rehabilitasi loh, tidak melakukan stigma kepada anak setelah misalnya anak ini selesai masa rehabilitasinya, gitu ya. Kita lanjut, ini ada tugas dari LPKS. LPKS sendiri adalah Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Ini ada di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sama bab 1 Ketentuan Umum di pengertian. Di pasal satunya ada itu adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak. A-nya besar ya, berarti anak pelaku atau anak berkonflik dengan hukum. Nah,
ini tugasnya adalah LPKS menerima rujukan ABH hasil keputusan diversi yang tadi saya bilang. Kalau diversinya misalnya ngerujuk, udah anaknya rehab dulu aja deh, gitu, biar anaknya juga tidak berulang kembali menjadi ABH, itu bisa dilakukan juga di LPKS. Terus LPKS dapat menerima penetapan tahanan dalam hal belum terdapat ruang khusus anak atau lapas. LPAS ini kan istilahnya adalah rutan anak ya, tapi memang belum ada sama sekali sampai sekarang. Terus juga ruang khusus anak yang ada di kepolisian juga nggak ada, itu anak boleh. Nah tadi yang seperti perannya menjadi apa namanya, melakukan rehabilitasi sosial bagi anak titipan. Nah inilah yang kalau ketika anak ruang khusus anak di kepolisian tidak ada, dititipkan di LPKS. Lapasnya nggak ada, LPAS-nya nggak ada, atau rutannya nggak ada, dititipkan di LPKS boleh. Gitu. Nah, terus LPKS juga menerima pelimpahan anak sipil dan atau anak negara pada saat undang-undang dilakukan. Nah, ini juga bisa kayak tadi, misalnya anak-anak yang terlantar atau apa untuk sementara ya. Kemudian tapi dirujuk lagi kepada apa namanya biasanya PPD gitu. Terus LPKS menerima rujukan putusan tindakan pada anak. Nah, ini udah putusan hakim biasanya. Ya udah rehabilitasi di LPKS. Nah, nanti biasanya di putusan hakimnya ditulis LPKS mana gitu ya. Nah, terus kemudian untuk melindungi keamanan anak dapat dilakukan penempatan anak di LPKS yang tadi saya bilang, misalnya anak ini daripada berbahaya di luar, makanya bisa dilakukan apa namanya pemerintah bisa apa ya berperan untuk mengamankan anak dan membawa anak ke LPKS, anak berkonflik dengan hukum. Lanjut, terus dalam kurun waktu 5 tahun Kementerian Sosial wajib membangun LPKS. Nah ini sebenarnya uh, salah satu mandat Kementerian Sosial setelah dilahirkan sistem peradilan pidana anak nomor 11 tahun 2012, tapi memang sampai sekarang karena ada Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di situ di lampiran F bidang sosial memang anak berhadapan dengan hukum menjadi kewenangan kabupaten kota. Makanya berharapnya LPKS itu ada juga di setiap kabupaten kota dan menjadi tugas kewajiban dan mandat sekaligus kepada pemerintah daerah untuk menyediakan LPKS di setiap kabupaten kota. Kenapa? Karena memang uh, prinsip continuum of care lagi, baliknya kepentingan terbaik bagi anak atau keterbaikan anak itu pengasuhan tetap dalam keluarga gitu agar anak-anak tetap dekat dengan keluarganya, karena banyak sekali kasus-kasus yang terjadi sekarang misalnya LPKS-nya atau apa namanya LPKA-nya atau lembaga pembinaan khusus anaknya atau anaknya segala macam itu jauh dari keluarganya, gimana keluarganya mau nengok atau segala macam gitu. Nah makanya memang ada baiknya ada di setiap kabupaten kota. Ini ya tugas PKS. Terus ini yang kedua adalah RPS, Rumah Perlindungan Sosial. Itu kita punya mandat juga sebenarnya di SPPA itu pasal 91. Ini RPS merupakan lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kegiatan sosial bagi anak korban dan anak saksi. Nah, di sini ini tupoksinya melaksanakan proses pemulihan secara terpadu baik fisik, mental, sosial agar anak korban atau anak saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Gitu. Nah, di RPS ini, jadi kalau di ketentuan Kemensos itu kita udah langsung dua ya, ada LPKS, ada RPS. Nah, untuk mungkin teman-teman yang mau membuat atau membangun LPKS atau RPS, mungkin bisa lihat standarnya, segala macam prosedurnya itu ada di tadi di regulasinya itu di Permensos nomor 26 tahun 2016 tentang rehabilitasi sosial dan integrasi sosial gitu ya. Nah, terus ini data LPKS dan RPS yang kita punya masih segini dan on the way, karena kenapa LPKS dan RPS ini, jadi teman-teman ada yang LPKS saja khusus untuk anak pelaku, ada yang RPS saja untuk anak korban dan saksi, tapi ada beberapa lembaga yang memang secara syarat prasyarat mereka memenuhi syarat untuk keduanya. Seperti misalnya sentra-sentra yang ada di Kementerian Sosial itu memenuhi syarat untuk menjadi LPKS pun menjadi RPS. Itu bisa dilihat misalnya apa namanya dari bangunan, dari apa SDM, gitu ketersediaan SDM, dari bangunannya gimana caranya mereka tidak bertemu nih. Jangan sampai misalnya pelakunya di situ, korbannya di situ, gitu kan nggak mungkin. Nah makanya harus ada syarat-syarat tertentu untuk LPKS dan RPS tersendiri. Nah,
Ini yang mungkin teman-teman bisa di-note. Ya, makasih. Mungkin itu aja. Saya kembalikan ke Mbak Nisrina. Monggo. Baik, menarik sekali ya pembahasan dari Ibu Suryani terkait rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum yang mencakup peran Peksa sebagai pendamping, lalu regulasi yang menjadi fondasi, dan juga disinggung mengenai lembaga-lembaga penyelenggara rehabilitasi sosial serta peran dan fungsinya masing-masing. Lalu mungkin selanjutnya sesi yang kita tunggu-tunggu ya, yaitu sesi diskusi bagi Bapak dan Ibu. Dan mungkin jika ada yang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan untuk dipersilahkan langsung raise hand saja. Dan jika memiliki kendala, Bapak Ibu bisa ditulis di kolom komentar dengan format nama, asal instansi, serta pertanyaan yang akan ditanyakan. Nanti akan saya bantu bacakan terhadap pertanyaan tersebut. Langsung saja, wah sudah ada yang bertanya dan raise hand ya, mungkin Bapak Muhammad Yusuf, dipersilahkan Pak pertanyaannya. Terima kasih Mbak. Kebetulan saya ini adalah petugas di UPTD Gria Binakarsa ya, yang menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum. Nah ini kebetulan kan kalau di LPKA atau di Kumham ini mereka ini mendapatkan remisi ya. Nah, tetapi kalau di kita ini saya mau bertanya ini apakah ada undang-undang untuk memberikan remisi terhadap klien kita semua di sini. Terima kasih. Baik, pertanyaannya saya ulang ya. Dari Bapak Muhammad Yusuf, yaitu apakah ada undang-undang untuk memberikan remisi terhadap klien? Mungkin langsung boleh dijawab Ibu Suryani atau langsung dahulu? Boleh, nggak apa-apa. Dijawab Ya, Ibu ya. salam kenal Pak Yusuf. Makasih udah care pada ABH Pak. Karena jarang banget Pak lembaga-lembaga yang mau jadi menaungi ABH. Izin untuk kita, makasih Mbak Nisrina. Kita langsung aja ya. Untuk anak berhadapan dengan hukum yang dilakukan rehabilitasi, kita memang tidak ada bahasa remisi ya Pak. Tapi, dan pembebasan bersyarat pun itu bahasanya Kementerian Hukum dan HAM. Nah, jadi sebenarnya kita juga punya, kemarin itu sebenarnya boleh Pak, di pasal 80 itu mengatur tentang pembebasan bersyarat boleh dilakukan di lembaga di luar dari Kumham atau LPKA. Makanya di situ kami terjemahkan ada waktu kita membuat Permensos 26 itu kita langsung terjemahkan Pak, ada di pasal 13-14 gitu ya, itu terkait dengan ketika anak sudah menjalani sepertiga atau setengah dari masa rehabilitasi, itu boleh kita lakukan dilanjutkan dengan reintegrasi sosial saja Pak, mungkin bisa kita sebut. Nah, reintegrasi sosial ini bukan berarti kita tidak bisa memulangkan anak Pak, bisa dilakukan dengan mulai menyiapkan anak itu dengan mengembalikan anak ke keluarga, misalnya seminggu atau 2 minggu untuk kita lihat dan sambil kita pantau gitu Pak perkembangannya, itu juga bisa dilakukan. Atau misalnya dan sebenarnya kita bisa pembebasan bersyarat itu tadi Pak, gitu. Kalau dia sudah menjalani setengah, terus perkembangan anak ini baik, terus juga gitu CC Bapak buatkan laporan sosial bahwa anak ini sudah mengalami perbaikan. Nah, itu bisa Bapak lakukan Pak, gitu. Mungkin lebih amannya melalui reintegrasi sosial saja dulu Pak, gitu. Boleh kok Pak. Memang kita bahasanya bukan remisi ya, gitu. Ya. Itu kira-kira berapa lama Mbak untuk mereintegrasi ini? Oke. Jadi Pak, kalau misalnya dia putusannya melakukan rehabilitasi sosial 6 bulan Pak, gitu. Nah, dia udah 3 bulan nih. Anak ini sudah banyak perbaikan, anak ini tidak pernah lagi nakal, terus sudah anak ini banyak perkembangannya. Bapak bisa laporan perkembangannya, dituliskan anak ini sudah melakukan perkembangan yang sangat baik, apa segala macam di laporan sosialnya, terus dilakukan CC. Nanti dari hasil CC misalnya bisa dilakukan atau dirujuk atau dilanjutkan anak ini dengan proses reintegrasi. Nah, Bapak udah bisa lakukan itu pembebasan bersyarat. Pernah kita melaksanakan di sini tuh Mbak ya, pernah melaksanakan semacam magang gitu ya. Jadi belajar ini magang di daerah mereka gitu ya. Nah, memang itu harus ada kerjasama dengan Bapas ya untuk pengawasannya gitu.
Nah, ini sementara ini kita tuh kendalanya, ini yang mengawasi mereka itu ya, yang terkendalanya itu, yang mengawasinya kurang ada. Karena Ya, kami di Bogor di sini ya, kan ini di ya. Bogor lokasinya. Nah, ini Mm-mm. misalnya mereka dari Cirebon, masa kita tiap hari harus ke sana kan tidak mungkin. Oke, Gitu. gini ya, izin Pak. Jadi apa tipsnya? Mungkin kan kalau kita rehabilitasi itu lebih banyak pada rujukan, terus melakukan jejaring, sistem Ya, sumber gitu ya Pak ya. betul. Nah, itu yang Bapak mungkin bisa lakukan. Alternatifnya Ya, adalah ya Bapak nggak perlu ke sana, tapi Bapak bisa kerjasama dengan pekerja sosial, pendamping, misalnya pendamping rehabilitasi sosial yang ada di wilayah sana gitu oh Pak. gitu Jadi ya. pernah, Ya, iya nanti mereka yang bisa melakukan Pak gitu. Nanti tinggal Bapak kerjasama aja dengan, karena pernah ada kasus itu di apa namanya di kepulauan gitu ya Pak. Itu di sana nggak ada pengadilan negerinya harus di kota gitu. Nah ya, yang mereka bilang Mbak Yani ini gimana nih caranya? Ya saya bilang udah kamu kirim aja berkasnya ke teman yang ada di kota gitu. Jadi kamunya nggak perlu ke sana gitu. Nah itu bisa dilakukan seperti itu Pak. iya, iya, iya. Oke lah, Ya, nanti mungkin ya ke depannya mungkin ya ya kita akan Pak. kerjasama dengan apa Sakti Peksos atau dengan Ya, ya dengan itu pendamping resos yang lainnya bisa pendamping ya. Pak. Mm-mm. Oke lah, makasih kalau gitu. Iya, makasih Pak Yusuf. Gimana nggak? Baik, terima kasih untuk jawabannya Bu Suryani dan Pak Muhammad Yusuf atas pertanyaannya. Kemudian ada yang bertanya lagi nih Bu, di kolom komentar, di kolom chat. Izin bertanya, untuk kasus anak yang berhadapan dengan hukum dalam penanganannya, terutama pendampingan oleh pekerja sosial, sering terkendala dalam proses sidang. Langkah selanjutnya untuk kami bagaimana? Apa harus tuntas menunggu inkrah dari Gakim atau seperti apa nih penjelasan dari Ibu? Terima kasih. Mungkin langsung Oke, dijawab saja, Bu. boleh. Nah, ini untuk yang apa namanya terkendala di sidang ya, yaitu tadi teman-teman. Jadi karena di sistem peradilan pidana anak bilangnya itu harus tersertifikasi. Jadi kadang-kadang pekerja sosial yang ada di tempat itu belum tersertifikasi atau adanya cuma apa namanya kayak tadi saya bilang cuma apa namanya TKS gitu ya, belum menjadi pekerja sosial atau memang mereka backgroundnya bukan pekerja sosial gitu. Nah itu yang beberapa menjadi kendala. Biasanya sih kita apa namanya upayakan sebelum sidang itu upayakan advokasi dulu ke tim apa namanya ke tim uh, penyidik apa kejaksa sorry kalau sidang berarti ke pengadilan ya itu biasanya kita lakukan advokasi dulu gitu dengan misalnya jaksanya bisa mensounding gitu kita bisa kerjasama sih sebenarnya kayak gitu. Nah memang itu tadi saya bilang pendamping itu tidak selalu harus hadir ketika misalnya anak cukup dengan jaksa ya sudah gitu kita memang tidak harus hadir ya apa gitu kita nggak usah memaksakan itu. Nah, kalaupun memang kita ingin datang ke sana, memang biasanya mereka akan bertanya sertifikasi atau apa namanya kurikulum kita gitu. Dan mungkin itu aja Mbak. Baik, Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin Terima ada kasih Bapak Bu Ibu atas sekalian. jawabannya. Ya, baik. Dari Bapak Sugeng Triana ya pertanyaannya tadi. Untuk Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang bertanya lagi terkait rehabilitasi sosial dengan anak yang berhadapan dengan hukum, mengenai peran Peksos tersebut, ataupun lembaga-lembaga yang menaungi, ataupun menghadapi anak yang berhadapan dengan hukum ini? Dapat dipersilahkan Bapak Ibu semuanya. Baik. Untuk Bapak Yunus Ruben, silakan Pak atas pertanyaannya. Baik, selamat siang buat kita semua. Pertanyaan saya ajukan yaitu seringkali kami sebagai pekerja sosial dengan dinas PPA suka rebut-rebutan masalah. Ya, kalau misalnya ada kasus, nah bagaimana peran dinas sosial sebagai pekerja sosial dalam menanggapi hal ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yunus. Silahkan Ibu Suryani dijawab atas pertanyaannya. Iya, jadi itu kenapa saya dia langsung ketawa-ketawa karena memang ini terjadi di semua daerah Pak. Jadi memang ini terjadi di semua daerah dan sebenarnya perebutan ini bukan cuma dengan PPA, kadang-kadang juga dengan PK Bapasnya sendiri gitu. Kadang kenapa? Karena memang
belum semuanya APH, aparat penegak hukum maupun pendamping seperti PK Bapas ataupun Peksos yang sudah ikut diklat terpadu sistem peradilan pidana anak gitu. Jadi kadang-kadang memang apa namanya itu belum clear gitu loh siapa melakukan apa di antara mereka. Padahal jelas ya Pak Yunus bahwa kalau untuk Dinas PPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di pasal 94 itu menjadi koordinator untuk persoalan anak berhadapan dengan hukum. Jadi kalaupun memang sebenarnya pembagiannya, kalaupun memang di UPTD-nya mereka melakukan rehabilitasi, mereka melakukan mendampingi atau segala macam, mereka sebenarnya lebih kepada koordinatornya gitu, mengkoordinir. Misalnya teman-teman yang tetap saja sesuai dengan sistem peradilan pidana anak, pekerja sosial melakukan pendampingan pada anak korban dan anak saksi, PK Bapas melakukan pendampingan pada anak pelaku, dan ketika misalnya perkembangannya seperti apa sih ingin diketahui, nah si apa namanya DP3A ya Pak biasanya ya namanya DP3A atau Dinas PPA ini bisa melakukan koordinatorin gitu loh. Mereka yang mengundang nih CC apa segala macam, gimana nih perkembangan kasusnya segala macam, itu sih bisa dilakukan oleh mereka. Tapi kalau untuk tugas kita mendampingi anak itu sudah clear kok gitu. Jadi kalau itu Bapak nggak usah takut, Bapak tinggal buka sistem peradilan pidana anaknya aja, kasih lihat ke mereka, ini loh tugas dan fungsi saya dalam sistem peradilan pidana anak untuk anak korban anak saksi, itu memang pekerja sosial. Memang ada salah satu yang memang kita sering lupa adalah setelah diundangkannya apa namanya undang-undang pekerja sosial ini kan menjadi otomatis menjadi profesi, ya kan? Gimana profesi itu sebenarnya dia boleh-boleh aja berprofesi di mana gitu. Bisa di DP3A, bisa di rumah sakit, bisa di kepolisian. Ketika misalnya semuanya itu sudah apa namanya membutuhkan itu gitu loh. Nah, apa jadi apa namanya boleh-boleh aja pekerja sosial itu ada di mana-mana. Nah, itu yang kadang-kadang apa namanya jadi ambigu ya. Saya juga Peksos katanya DP3A-nya gitu. Terus saya gimana dong gitu. Nah, cuma selama ini memang pekerja sosial atau rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Kementerian Bidang Sosial. Kenapa? Karena di sistem peradilan pidana anak selama belum sistem peradilan pidana anaknya itu dirubah, itu masih menjadi kewenangan bidang sosial gitu ya Pak. Jadi Bapak nggak usah takut, santai aja Pak. Tinggal bilang kayak gitu. Ya itu mungkin dari Nak. Baik, terima kasih Bu Suryani atas jawabannya. Mungkin udah jelas ya Pak Yunus ya atas pertanyaannya. Baik, mungkin dari Bapak Ibu semuanya ada yang ingin bertanya kembali terkait narasumber kita. Nah, kepada Bapak Rahmat Hidayat dipersilahkan atas pertanyaannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, senang sekali bisa hadir di acara ini, bisa ketemu dengan Bu Suryani ya. Saya ingin bicara tentang kesiapan kita, tentang satu aspek saja, misalkan SDM. Bagaimana kesiapan kita, kesiapan pekerja sosial kita dalam menangani ABH ini. Karena kalau tadi saya menyimak dari ini dipaparkan oleh Bu Suryani ini, idealnya tidak boleh melakukan intervensi atau penanganan antara yang pelaku, korban, dan saksi gitu. Sedangkan kita tahu sendiri sekarang ini apalagi sentra dan sentra terpadu yang dimiliki misalkan itu belum lagi kalau misalkan di daerah, misalkan di yang kita miliki saja itu sudah multi layanan, itu akan lebih banyak lagi yang ditangani gitu, tidak hanya ABH. Sedangkan ABH saja ada 3 itu tadi ada pelaku, ada korban, dan ada saksi. Itu saja idealnya tidak boleh gitu. Nah, bagaimana nih kesiapan dari SDM kita untuk menangani atau menangani seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rahmat atas pertanyaannya, yang dimana bagaimana kesiapan Peksos atau SDM dalam menangani ABH yang di beberapa daerah mungkin lembaga pelayanannya sudah multi layanan ya Pak. Untuk Bu Suryani, boleh dijawab Bu? Ya, oke.
Iya, ini Kang Rahmat ini sebenarnya yang paling lebih jago rehabilitasi sosial kayaknya. Ya, izin. Jadi maksudnya kita nggak boleh kalau udah pegang pelaku nggak boleh pegang korban dan saksi itu pada satu orang ya, Kang. Jadi kalau misalnya makanya kenapa diharapkan itu pekerja sosial juga dibantu oleh TKS gitu. Nah, kan kita punya sentra banyak gitu ya. Atau misalnya kenapa si sentra-sentra kita ini sudah dinilai mampu untuk menjadi LPKS termasuk menjadi RPS sekaligus menangani anak pelaku pun menjadi menangani anak korban dan anak saksi. Kenapa? Karena secara SDM dinilai sudah sudah mumpuni untuk melakukan hal tersebut. Maksudnya saya tadi tidak boleh ketika misalnya saya sudah megang anak pelaku. Nah, jangan lagi saya memegang anak korban, anak saksi. Kenapa? Karena saya jadi tidak objektif. Jadi anak korban dan anak saksi nggak apa-apa dipegang sama Mbak Nisrina, walaupun kita sama-sama satu LPKS gitu, kita sama-sama satu lembaga, itu boleh dilakukan. Nah, atau misalnya di satu sentra, misalnya nggak memungkinkan, misalnya LPKS-nya ini ruangannya cuma kecil, gimana kita mau ngurusin anak, ya udah rujuk saja ke tempat yang lain gitu Kang. Jadi memang sistem sumber lagi, sistem rujukan, jejaring itu yang harus kita perbanyak ketika memang kita sendiri masih kekurangan gitu. Dan memang yang PR kita besar kita adalah peningkatan kapasitas agar semua pekerja sosial yang mendampingi ABH punya standar yang sama gitu untuk melakukan rehabilitasi. Mungkin ke depannya itu bisa menjadi masukan juga. Mungkin saya juga bisa titip kepada Rahmat untuk bisa dilakukan peningkatan kapasitas gitu ya untuk teman-teman yang melakukan pendampingan atau respon kasus ya banyaknya sekarang di lapangan terkait anak berhadapan dengan hukum. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih pada Bu Suryani. Mungkin sudah jelas Pak ya atas jawabannya. Ya, berarti ini PR kita bersama ya sebetulnya ya, bagaimana PR banget. meningkatkan Itu dari dulu Pak. kuantitas dan kualitas Benar. SDM kita ya. Ya. Mudah-mudahan ya banyak anak-anak Poltekkes yang baru bisa jadi peluang besar untuk mendampingi ABH. Amin, amin Bu. Amin. Semoga ya Bu ya. Baik, untuk Bapak Ibu selanjutnya mungkin ada lagi pertanyaan terkait materi kita pada pagi menjelang siang hari ini. Boleh di raise hand atau mungkin kesulitan dalam mengajukan pertanyaan, boleh disampaikan lewat kolom chat. Mungkin kalau belum ada dari Bapak Ibu sekalian, saya ada satu pertanyaan mungkin Bu yang mungkin mengganjal dari mau ada nih dari Bapak Sulaiman. Mungkin kita dahulukan terlebih dahulu Bapak Sulaiman ya Bu ya. Silakan Bapak Sulaiman. Pertanyaannya. Mohon maaf Bapak masih di unmute, boleh di. Oh iya. Silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau bertanya untuk Bu Suryani. Kebetulan sekarang saya lagi mendampingi satu orang anak ABH, anak korban, yang menurut informasi dari keluarga kalau anak ini tergolong disabilitas. Dan waktu hari Rabu kemarin, saya pendampingan di Polres, anak ini sempat bersekolah sampai dengan kelas 3 SD, Bu. Sempat bersekolah sampai dengan kelas 3 SD, terus berhenti. Nah, menurut orang tuanya, kalau anak ini disabilitasnya intelektual, Bu. Itu. Nah, ciri-cirinya anak ini memang apakah karena mungkin saya laki-laki sehingga masih agak malu-malu gitu kan anaknya. Tapi untuk tulis baca bisa anaknya. Tulis pun kadang masih sering salah. Baca juga masih terbata-bata. Apa itu bisa dikategorikan sebagai disabilitas intelektual atau gimana, Bu? Mohon masukannya, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Sulaiman. Boleh langsung dijawab saja ya mungkin Bu ya? Ya, persilahkan Bu. Ini Bang Boy lebih jago dari saya.
Minggu kemarin saya telepon kasus bareng beliau sebenarnya. Ya, untuk karena ini kasus kemarin juga banyak anak-anak yang memang akhirnya dipikirnya disabilitas padahal tidak gitu ya. Karena kemarin yang kita datengin juga katanya disabilitas, taunya enggak gitu ya Bang ya. Nah, ini untuk anak-anak seperti ini kita harus cek dulu ya untuk apa namanya ke psikolog bisa untuk cek IQ atau segala macam karena disabilitas intelektual juga bisa jadi karena bukan karena apa namanya bukan karena mereka benar-benar disabilitas. Kadang-kadang kayak kemarin ya Bang ya, dia belum sekolah ya gimana dia mau ngomong gitu, keterbatasan komunikasi apa segala macam karena memang informasi yang dia punya, terus juga secara lingkungannya dia juga tidak mendukung, ya akhirnya membuat dia jadi tambah tidak punya banyak apa ya informasi dan anak-anak ini jadi kelihatannya kayak disabilitas gitu padahal enggak. Nah kalau dia sempat kelas 3 sebenarnya kan sekolah sekarang ini harus menerima semua Kelas ABK 3 ya. SD. Iya, karena harus menerima ABK ya, anak berkebutuhan khusus ya di sekolah gitu ya. Itu harus dicek dulu Bang, harus dicek dulu apa namanya ke psikolog. Nanti dia minta untuk tes IQ terkait dengan anak ini taraf IQ-nya di mana gitu, di borderline atau di sebenarnya dia punya kelainannya yang di mana. Atau kok kadang-kadang misalnya dia apaksia itu misalnya dia tidak bisa membedakan huruf atau misalnya dia tidak bisa kalau ngomong tuh belibet gitu kan. Nah, gimana nih kosletnya gitu anak ini di mana? Tapi kalau untuk terkait dengan anak berhadapan dengan hukum, ini dia kasusnya apa ya Bang? Kekerasan kah? Kekerasan seksual, Bu. Kekerasan seksual. Tapi proses hukumnya aman ya? Aman. Oke, proses hukumnya aman berarti tinggal memastikan bahwa anak ini kita rehabilitasi, mereka tetap dapat haknya sebagai anak gitu ya Bang ya. Iya. Nah, boleh dirujuk ke sentra. Jadi teman-teman semuanya pekerja sosial nggak usah berasa jadi superhero, nggak usah menjadi Superman. Itu tadi yang saya bilang, kalau kita tidak bisa atau kita tidak ada apa namanya layanan tersebut, rujuk saja. Jadi karena teman-teman yang di lapangan, Bapak Sulaiman ini adalah salah satu dulu ini Sakti Peksos namanya ya Bang ya, sekarang pendamping Reksos. Nah, itu kan mereka kerjanya di lapangan. Jadi pekerja sosial itu kan banyak ya. Ada yang memang cuma tugas di lapangan, ada yang di lembaga gitu ya. Ketika misalnya memang kita untuk yang di lapangan tidak punya akses untuk apa namanya fasilitas segala macam, kita rujuk aja dengan teman-teman Peksos yang ada di lembaga gitu, Bang. Jadi mereka yang akan melakukan pemeriksaan ke psikiater, ke psikolog untuk mengetes tes IQ biasanya, terus tes apa namanya kepribadian untuk benar-benar memastikan anak ini disabilitasnya apa gitu. Iya Bang. Oke, terima kasih Mbak. Ya. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Lalu ada pertanyaan juga nih Bu di kolom chat. Dia bertanya dari Bapak Dinsos di Surian, itu apakah Peksos juga wajib mendampingi anak korban atau saksi dalam penyidikan? Mungkin lebih dijelaskan secara detail Bu terkait hal tersebut. Silahkan Ibu. Makasih Pak. Makasih Pak. Jadi kalau untuk di apa namanya di penyidikan itu kita memang berkewajiban untuk melakukan pendampingan ya. Pendampingan. Jadi malah biasanya itu penyidik sebelum dia melakukan penyidikan, mereka sudah nelfon kita dulu tuh. Gitu. Ini ada kasus nih, gitu. Ada kasus. Jadi mereka biasanya nelfonnya ke pekerja sosial dan PK Bapas gitu. Karena yang melakukan pendampingan untuk anak korban, anak saksi itu Peksos, yang melakukan pendampingan untuk anak pelaku itu PK Bapas. Nah, biasanya mereka melakukan itu. Nah, kita pendampingannya kepada apa? Ketika kita melakukan pendampingan, kita datang dulu ke kepolisian, kasusnya apa, anaknya di mana, segala macam, terus lakukan tracing. Biasanya lakukan tracing, kita datangin ke rumahnya, kita datangin ke lingkungannya, anak korban, anak saksi ya, diutamakan dulu, kecuali dalam hal tidak ada, kayak tadi saya bilang, dalam hal tidak ada PK Bapas, kita kalau bisa jangan sendiri gitu, ada teman lain yang kita berbagi tugas. Gitu. Nah, ketika misalnya kita untuk anak korban, anak saksi, kita datang ke rumahnya, kita lakukan tracing dulu, apa namanya apa nih yang apa namanya yang terjadi gitu untuk laporan sosial kita gitu, gimana kejadiannya apa segala macam. Nah itu untuk untuk saran dan masukan tadi gitu untuk si penyidik gitu. Nah itu yang kita lakukan.
Nanti udah tracing, terus mungkin misalnya, oh anak ini nggak aman nih, misalnya di rumahnya, kita lakukan rujukan ke RPS, Rumah Perlindungan Sosial. Kalau misalnya anak ini masih ada kok keluarganya, kita lakukan continuum of care, itu berarti ke keluarga besarnya dulu, gitu. Nah, hal-hal tersebut yang memang harus kita jeli banget, lihat-lihat dulu nih, gitu. Oh, anak ini masih punya keluarga nggak, gitu. Misalnya tidak aman di rumahnya. Atau misalnya beberapa kasus yang memang pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang malah yang dilakukan oleh bapaknya, gitu, bapak kandungnya. Ya kan nggak mungkin dong kita tetap taruh anak kita di situ, kita harus ambil anak itu dan kita harus cari rujukannya di mana. Nah, kayak gitu sih. Nah, pendampingan di penyidiknya ya tetap kita lakukan dengan koordinasi dengan penyidik atau dengan PPA setempat yang melakukan penyidikan terhadap anak atau kasus tersebut. Itu Mbak. Terima kasih Pak pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Lalu ada pertanyaan lagi nih Bu dari Pak Suryandi di kolom chat. Izin bertanya, untuk format pelaporan apakah ada format resmi yang bisa kami pakai sehingga setiap laporan PKS punya satu format bersama baik untuk anak korban, saksi ataupun pelaku nih Bu. Boleh langsung dijawab Bu? Terima kasih. Ya, kalau untuk itu Bapak Ibu boleh, teman-teman semuanya boleh download Permensos nomor 26 tahun 2018 tentang rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial. Itu di lampirannya semuanya udah kita kasih. Jadi standar semuanya sama. Paling nanti kopnya ya. Kan kopnya masing-masing instansi. Aja. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian, udah dijelaskan nih kepada dari Bu Suryani, telah ada formatnya ya Bu ya. Lalu kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya kembali, kita masih punya waktu nih Bu, Pak, untuk bertanya. Mungkin susah mendapatkan waktu ataupun kesempatan seperti ini Bapak Ibu. Apalagi mungkin Bu Suryani juga mempunyai kesibukan yang mungkin kita udah tahu sendiri ya dalam ahli bidang tersebut pasti sangat sibuk. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang ingin bertanya lagi? Bisa di kolom chat, nanti akan saya bantu bacakan ataupun langsung raise hand saja. Kalau nggak ada mungkin akan saya ajukan pertanyaan saya tadi mungkin Bu ya. Saya pernah mendapatkan sebuah kasus mungkin kayak pengalaman kasus di beberapa sentra. Karena banyaknya kasus ini, saya memiliki pertanyaan mengenai banyaknya ABH sebagai korban tindak pidana tidak menutup juga kemungkinan korban tersebut nantinya akan menjadi pelaku nih Bu. Lalu apakah ada proses tahapan rehabilitasi untuk penanganan hal tersebut mungkin Bu ya, untuk mencegah kasus tersebut terjadi? Apakah boleh Bu dijawab? Iya. Jadi gimana prosesnya? Nah, itu tadi Mbak Rina. Kita memang harus berkoordinasi kerjasama dengan banyak pihak ya. Kayak misalnya hal ini bisa juga kerjasama dengan psikolog gitu ya untuk konsultasi atau segala macam. Kenapa memang benar yang Mbak Rina katakan bahwa anak-anak korban yang memang kita lihat pelaku-pelaku yang ada di TV gitu ya, kalau kita lihat di media-media itu dulunya pernah jadi korban gitu. Nah, dia belum berdamai dengan masalahnya dia, akhirnya berjalan terus sampai akhirnya dia menjadi pelaku gitu. Nah, menjadi korban ini juga kita lihat berapa lama Mbak dia sudah menjadi korban. Berapa kali dia menjadi korban. Karena kenapa itu bisa membedakan gimana tingkat kita melakukan rehabilitasi atau kita tingkat melakukan terapi terhadap anak tersebut. Nanti bisa disisir dulu, mungkin teman-teman bisa melakukan list gitu ya. Anak ini menjadi korban pada siapa, berapa kali, bagaimana perlakuan yang dia dapat. Nah, itu yang akan kita rubah. Yang kita rubah itu mindset-nya, polanya, pola perilaku kesehariannya, juga lingkungannya yang harus di-set. Jadi 3 ya, pola mindset-nya dia, lingkungannya dia, sama pola perilakunya. Itu dilakukan secara, tipsnya cuma 2 untuk melakukan perubahan perilaku pada seseorang pada kasus apapun sebenarnya. Kita lakukan secara kontinu dan kita lakukan secara konsisten.
Ketika misalnya anak ini kekerasan, misalnya dia sering melihat kekerasan, kalau misalnya berantem gitu ya, tawuran, diajakin temennya tawuran apa segala macam dan dia melakukan kekerasan, dan akhirnya gitu misalnya dia jadi korban kekerasan, misalnya awalnya dia cuma jalan-jalan di situ terus dia kena dia kena timpuk atau kena apa gitu sasaran, terus dia melakukan kekerasan balik gitu karena dia dendam misalnya kayak gitu. Nah, itu yang harus ditanyakan lagi, gimana perasaannya, terus gimana yang kalau misalnya kamu ketemu orang ini, apa yang akan kamu lakukan? Nah, itu disisir dulu sampai berapa sakitnya sih dia gitu. Ibaratnya gitu ya. Seberapa dia menyimpan kekesalannya dia gitu terhadap apa yang terjadi terhadap dia. Nah, dari situ kita bisa memetakan. Oke, kalau kamu melakukan hal ini, tetap menyimpan hal ini, apa untungnya? Apa ruginya? Nah, itu kita bisa bikin list gitu loh, Mbak. Nah, nanti dia sendiri yang akan ajak bicara dan diutamakan untuk anak-anak yang memang sudah bisa berbicara dengan baik, mereka secara komunikasi juga tidak ada masalah, diutamakan untuk merubah mindset-nya dengan secara sadar ya. Maksudnya dilibatkan anaknya. Terus kalau kayak gini gimana? Ini gimana? Tanyain dulu kepada mereka. Jadi upaya tersebut adalah hasil dari pemikiran dia sendiri, hasil dari kesadaran dia sendiri. Dan biasanya untuk ketika mereka menyadari itu dan mereka sudah confirm dengan itu, mereka akan lebih permanen tuh perubahannya gitu. Tinggal kita memastikan melakukan penguatan pada lingkungan. Kenapa? Karena anak ini udah berusaha benar, terus dia balik lagi, teman-temannya masih kayak gitu kan? Makanya kenapa ada, iya kan? Nah, itu kalau di Kementerian Sosial itu di Direktorat Anak ada Peksos Go to School. Pekerja sosial datang ke sekolah, melakukan penyuluhan, gimana caranya mereka tidak terhindar menjadi korban, pun menjadi saksi ataupun menjadi pelaku. Nah, itu biasanya diajarkan itu melakukan penguatan. Jadi bukan cuma si anak yang kita lakukan perubahan, jadi semuanya nih gitu. Dan itu harus dilakukan lagi-lagi kontinu dan konsisten gitu. Anak itu biasanya mempelajari itu berapa lama. Nah, kita rubah lagi lah selamanya gitu. Karena misalnya anak pelaku nih ya, dia biasa dilakukan kekerasan sama ibunya, terus dia melakukan kekerasan terhadap temannya. Itu dilakukan misalnya umur 12 tahun. Berarti kan sebenarnya selama 12 tahun dia sudah mempelajari itu, gitu kan. Nah, gimana caranya kita merubahnya? Ya nggak mungkin dong 1-2 kali gitu. Itu sih, Mbak. Berarti harus ada konsistensi ya di dalam perubahan perilakunya. Gak terdapat aja, Mbak. Oh iya, benar Bu. Lalu mungkin dari Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada pertanyaan lagi? Nanti kalau mau konsultasi atau apa nggak apa-apa di luar ini. Bisa langsung ke Bimo namanya. Jaringannya masih belum. Baik, dari Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak ada atau masih ada yang ditanyakan? Mungkin dari antusias para partisipan Bapak Ibu sekalian, sakingnya antusiasnya mau izin minta materi nih Bu, atau mungkin nomor WA-nya, mungkin karena di lain waktu nanti akan ada pertanyaan yang mungkin timbul dari Bapak Ibu sekalian ya. Oke, baik. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian tidak ada pertanyaan lagi. Berhubung kita sudah sampai pada penghujung acara pada siang hari ini mengenai rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum, sebelum saya tutup mungkin dari Ibu Suryani sendiri untuk memberikan closing statement-nya, Bu. Dipersilahkan. Ya, izin mungkin pekerja sosial itu, saya sebenarnya background-nya bukan pekerja sosial, tapi gitu saya masuk Kementerian Sosial, saya melihatnya bahwa pekerja sosial itu banyak peluang, banyak kewenangan, banyak kebisaan yang mungkin profesi lain tidak punya itu gitu. Dan harus bangga pada profesinya, harus bisa kuat terhadap profesinya. Kenapa? Karena yang diampu atau yang dijadikan partner ini bukan orang-orang sembarangan gitu ya, anak-anak yang bermasalah, orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang memang butuh penanganan khusus, dan teman-teman kerjanya juga tanpa
waktu tanpa jeda. Saya hanya bisa mengapresiasi dan berterima kasih, dan mudah-mudahan ke depannya semakin kita bisa turun semua teman-teman pekerja sosial, semakin anak berhadapan dengan hukum, angkanya menjadi berkurang. Sehingga mungkin Mbak, saya berterima kasih kepada podcast semuanya. Baik, terima kasih Ibu Suryani atas closing statement-nya. Untuk itu, karena telah memasuki sesi akhir, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu semuanya atas kehadirannya, dan terima kasih juga kepada Ibu Suryani atas ilmu yang telah diberikan ya Bu ya. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya Nisrina Salsabila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih Terima kasih semuanya. Materinya. Terima kasih. Ini apa kabar?